Halo semuanya, selamat malam, siang, sore, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Terima kasih telah mampir di channel Kumbang Kidal. Dan ini adalah segmen podcast, segmen baru yang sengaja aku bikin untuk bercerita seputar kehidupan, karir, atau hal-hal remeh lainnya yang pengen aku ceritakan. Karena kadangkala begitu banyak hal yang ingin aku bicarakan, aku ceritakan, tapi gak punya teman gitu. Jadi ya mending bikin podcast aja. Podcast ini aku bikin dengan nama Sendu Podcast. Suatu saat aku akan ngasih tahu kenapa namanya Sendu Podcast. Tapi intinya adalah semoga podcast ini konsisten gitu kan. Bisa upload minimal 1 kali dalam seminggu lah. Karena beberapa kali aku bikin podcast tapi gak konsisten juga. Semoga kali ini menjadi konsisten lah. Ya namanya podcast bicara tentang kehidupan, podcast remeh-temeh, ya aku pengen cerita aja berbagai hal yang aku rasa pengen aku ceritakan gitu. Entah itu berdasarkan pengalaman pribadi atau berdasarkan melihat kejadian-kejadian sekitar. Intinya gitu sih. Oke, mulai dari mana nih? Kali ini sih aku pengen ngobrolin tentang membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Gimana sih dampaknya gitu kan, atau gimana sih konsekuensinya ketika kita suka membandingkan pencapaian kita, membandingkan kehidupan kita dengan pencapaian-pencapaian orang lain dan segala macam gitulah. Jadi gini, minum kopi dulu ya biar asik. Jadi gini, sejatinya kita tuh nggak suka dibanding-bandingkan. Kalian pasti pernah punya pengalaman gitu, orang lain membandingkan kita dengan orang lain. Atau misalkan gini, orang-orang terdekatmu membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Itu sangat gak enak sekali gitu. Karena dalam diri kita itu ada namanya ego. Dan ketika ego ini tercederai, maka kita akan tersinggung, merasa sakit hati gitu kan. Contohnya ketika ibumu membanding-bandingkan kamu dengan tetanggamu gitu. Atau ibumu membandingkan kamu dengan teman-temanmu misalkan. Coba lihat temanmu tuh, dia sudah menikah, kamu kapan? Coba lihat temanmu, dia sudah lulus, kamu kapan? Coba lihat temanmu gitu kan, sudah bekerja, kamu kapan gitu. Itu tuh gak enak banget gitu, kita itu benci dibanding-bandingkan. Tapi secara tidak sadar, kita itu sering banget membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi ini semacam paradoks menurutku. Kita itu gak suka ketika orang lain membandingkan kita. Tapi di saat yang lain, kita itu suka sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan ini tuh terjadi sadar atau gak sadar. Dan salah satu kenapa bisa demikian adalah karena kita bermain media sosial. Jadi sering banget nih terjadi, kita lagi buka-buka medsos, terus lihat teman kita, asik, sudah punya anak gitu kan. Kemudian atau lihat teman-teman kita yang karirnya jauh lebih sukses, atau lihat teman-teman kita yang punya mobil baru, jalan-jalan ke sini dan segala macam. Kadangkala ketika melihat pencapaian-pencapaian teman kita, pencapaian orang lain di media sosial, kita itu secara gak langsung tiba-tiba membandingkan mereka dengan diri kita gitu. Aduh asik ya hidupnya gitu kan, asik ya karirnya. Aduh hidupku kok gini-gini aja sih, teman-temanku udah pada menikah, teman-temanku udah pada bekerja, teman-temanku sudah pada naik jabatan atau hal-hal lainnya. Dan ini tuh sering banget gitu, kita membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita gara-gara media sosial. Nah ini adalah terjadi karena pada dasarnya manusia itu memang makhluk sosial, punya interaksi sosial. Makanya dalam hidup itu ada namanya atau terbentuk semacam tuntutan sosial. Jadi karena kita berinteraksi, hasil dari interaksi itu banyak hal. Salah satunya adalah tuntutan sosial. Tuntutan sosial itu contohnya adalah ketika kamu berumur segini, kamu sudah harus segini. Ketika kamu umur 25, kamu sudah harus menikah. Ketika kamu ini, kamu harus ini. Dan itu lahir daripada hasil interaksi sosial, konstruksi masyarakat. Dan ini yang membuat kita kadang-kadang jadi stres sendiri karena tekanan daripada lingkungan kehidupan kita, mulai dari ibu, mulai dari saudara, mulai dari teman-teman, itu tuh memberikan pressure, memberikan tekanan terhadap kehidupan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Nah itulah yang disebut dengan
tuntutan sosial. Dan tuntutan sosial ini akan semakin terasa ketika kamu beranjak semakin dewasa gitu. Ketika kamu sudah berada di fase atau di umur 20 tahun lebih, maka hal ini akan semakin terasa. Akan semakin banyak pertanyaan seperti misalkan, kapan lulus? Kapan nikah? Kapan kerja? Dan segala macam. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini seringkali membawa kita pada tekanan pribadi, tekanan sosial gitu. Maksudnya ya kadang-kadang kita itu merasa gagal menjadi manusia ketika tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Misalkan kamu ditanya kapan lulus, dengan di saat kamu belum lulus karena berbagai faktor, ya hal itu bisa membuat kita merasa gagal gitu. Ditambah lagi ketika interaksi sosial ini menjadi semacam toksik karena terlalu banyak memberikan tekanan terhadap diri kita tanpa mempedulikan kondisi keadaan kita gitu. Kita selalu misalkan ditanya kapan lulus gitu. Temanmu udah lulus loh. Temanmu yang kuliah di univ ini udah lulus loh, masa kamu belum? Temanmu aja udah lulus loh, padahal dia di negeri, kamu aja di swasta gitu kan. Padahal kan orang nggak tahu ya kondisi atau keadaan kita, apa yang kita lakukan sehingga kita belum lulus. Boleh jadi dosennya memang susah, atau boleh jadi penelitian kita memang susah, atau boleh jadi jurusan kita memang gak mudah untuk lulus. Ada berbagai faktor yang orang tidak mau peduli. Orang hanya mau peduli terhadap apa yang sedang kita capai gitu. Dan inilah yang kemudian seringkali menjadi toksik, menjadi racun bagi kita. Ya, tapi itulah konsekuensi kehidupan, itulah konsekuensi dari interaksi sosial. Dan kita tidak bisa mengontrol apapun yang dikatakan orang lain. Kita gak bisa mengontrol orang-orang tersebut untuk menjustifikasi kehidupan kita. Tapi kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita kemudian bersikap terhadap orang-orang yang memberikan penilaian terhadap hidup kita gitu. Kita bisa mengontrol diri kita bersikap terhadap orang-orang yang terlalu suka ikut campur terhadap kehidupan kita. Ya sebatas itu saja yang bisa kita lakukan. Makanya pengelolaan diri itu menjadi penting menurutku. Bagaimana kita mengelola perasaan kita dan segala macam gitulah ya. Kemudian kembali lagi ke topik tadi kita. Apa sih dampak buruk ketika kita seringkali membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain? Ya menurut aku sih dampak buruknya banyak gitu ya. Salah satunya yang paling sederhana adalah kita menjadi sulit bahagia. Jadi konsep kebahagiaan itu kan ada yang berasal dari luar diri kita, kemudian ada yang berasal dari dalam diri kita. Kebahagiaan dari luar diri kita itu misalkan adalah rasa sayang orang lain terhadap kita. Misalkan kamu punya pacar, punya teman, atau punya orang tua, dan di momen-momen tertentu mereka memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga. Misalkan kamu lagi ulang tahun, terus tiba-tiba pacarmu ngirim bunga, atau kamu lagi ulang tahun, terus tiba-tiba temanmu ngasih kado gitu kan. Itu kan kebahagiaan-kebahagiaan yang berasal dari luar. Dan suka gak suka kebahagiaan seperti ini tuh maksudnya berdampak gitu terhadap diri kita. Dan kita berharap banyak kebahagiaan dari orang lain. Ini tuh sering banget gitu, karena kita tahu bahwa sikap baik dari orang-orang sekitar kita memberikan rasa bahagia terhadap diri kita. Maka kita itu berharap agar lingkungan ini semakin baik, atau lingkungan ini sebisa mungkin hanya punya kebaikan, tidak punya kejahatan. Sehingga dengan adanya begitu banyak kebaikan di lingkungan kita, maka konsekuensi daripada begitu banyak kebahagiaan yang kita terima itu semakin besar gitu. Tapi kenyataannya adalah tidak semua orang itu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita. Justru banyak hal atau justru banyak keadaan di mana orang lain justru menjadi perusak kebahagiaan atau memberi rasa kesal dan segala macam gitu. Dan itu lumrah terjadi dalam berkehidupan, berinteraksi gitu. Pasti kamu punya teman, dan teman terbaikmu pun atau sahabat terdekatmu pun tidak akan selalu memberikan kebahagiaan bagimu. Kadang-kadang dia juga menjadi sumber kekesalan kita. Kadang-kadang rasa sakit itu justru hadir daripada orang yang paling dekat dengan kita. Jadi ya itulah konsekuensi daripada interaksi sosial. Aku itu pernah mendengar semacam quotes gitu bahwa
pengkhianatan itu hanya akan datang daripada teman. Pengkhianatan itu tidak akan mungkin datang dari musuh. Maksudnya adalah pengkhianatan itu hanya datang dari orang yang dekat dengan kita. Karena kalau namanya musuh itu tidak pengkhianatan, ya dia memang akan berbuat jahat. Tapi ketika orang dekat kita, teman kita, sahabat kita, itu yang kita anggap adalah orang yang mestinya berbuat baik kepada kita, kemudian di lain waktu atau di suatu momen dia justru berbuat jahat kepada kita, maka itulah yang disebut pengkhianatan. Dan itu rasanya sakit banget gitu kan. Ada kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Kebahagiaan ini kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang menciptakan. Misalkan gini, jomblo itu gak enak. Menurut banyak orang, jomblo itu tidak menyenangkan. Tapi ketika kamu jomblo, kamu bisa memilih untuk menjadikan kejombloanmu itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Loh, kenapa bisa kejombloan yang membosankan itu menjadi menyenangkan? Ya karena ketika kamu jomblo, kamu punya banyak waktu untuk sendiri, punya banyak waktu untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin kamu eksplorasi gitu kan, punya banyak waktu untuk dirimu berkembang gitu, mengembangkan skill dan segala macam. Kemudian tidak ada orang yang harus kamu kabari setiap saat. Kemudian tidak ada orang yang ngatur-ngatur kamu. Kemudian kamu tidak patah hati, kamu tidak menerima rasa cemburu dan segala macam. Jadi kita itu mau fokus pada rasa bahagianya atau rasa bosannya gitu. Jadi jomblo itu ketika kamu mau fokus pada kengenesannya karena gak bisa keluar malam minggu, ya kamu akan merasa ngenes. Tapi ketika kamu fokus pada kemerdekaannya menjadi sendiri, kemandiriannya menjadi sendiri, dan ketidakbergantungan kita terhadap orang lain, maka kamu akan menjadi bahagia gitu kan. Jadi ya begitulah salah satu contoh kebahagiaan yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi intinya adalah kebahagiaan yang berasal dari diri sendiri itu adalah bagaimana kita bersikap positif terhadap hal-hal yang kita hadapi. Karena hal positif pun ketika kita bersikap negatif, ya itu akan jadi negatif. Tapi ketika hal negatif pun ketika kita bersikap positif, itu akan jadi positif. Misalkan kita kecelakaan, kita fokus pada sakitnya, maka ya terasa sakit. Tapi ketika kita fokus pada hikmahnya, ya kita akan mendapatkan pelajaran gitu. Bahwa ketika berkendara jangan kencang-kencang, bahwa ketika berkendara kita butuh hati-hati dan segala macam. Makanya kebahagiaan itu bisa diciptakan dari dalam diri kita sendiri. Ya walaupun memang tidak sesederhana mengatakannya, tapi aku rasa ya itu bisa dilatih gitu. Kemudian dampak buruk lain dengan membandingkan diri kita dengan orang lain adalah kita menjadi orang yang gampang iri. Kita menjadi susah untuk mengapresiasi pencapaian orang lain gitu. Ketika teman kita mendapatkan kenaikan pangkat atau teman kita mendapatkan sebuah penghargaan, kita itu menjadi iri. Padahal mestinya kan kita itu memberi apresiasi gitu ya, ikut bersyukur atas pencapaian teman kita. Makanya kita tuh menjadi gampang atau susah sekali bersyukur kalau terus-terus saja membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya selain itu kita juga menjadi orang yang gampang mengeluh. Melihat pencapaian orang bukannya introspeksi diri, bukannya bersenang atas pencapaian tersebut, justru malah mengeluh, waduh kok dia bisa ya, kok dia ini ya, dan segala macam gitu. Ya selain itu juga kita menjadi lupa terhadap potensi diri kita. Ketika kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita lupa bahwa diri kita pun sebenarnya adalah orang yang istimewa. Karena pada dasarnya setiap orang itu istimewa dengan kelebihan masing-masing, dan setiap orang itu layak mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi ya kenapa pula kita harus terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Toh setiap orang punya garis startnya masing-masing. Kemudian setiap orang juga akan finish di garis yang berbeda. Setiap orang itu punya jalur kehidupan masing-masing gitu. Jadi kita ini nggak selalu berkompetisi dengan orang lain. Kadangkala kompetisi itu justru untuk diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, kemalasan dan segala macam gitu ya. Ya makanya sebisa mungkin deh berhentilah untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu gak bisa mengukur dirimu
dengan menggunakan baju orang lain, atau kamu nggak bisa mengukur tubuhmu dengan ukuran baju orang lain gitu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu berbeda dengan dia, kehidupan berbeda, latar belakang berbeda, nasib berbeda, dan segala macam. Ya sebenarnya nggak masalah membandingkan diri kita dengan orang lain kalau tujuannya agar kita bersemangat gitu untuk menyamai atau setidaknya tidak tertinggal dengan orang lain. Tapi kalau tujuannya hanya untuk membanding-bandingkan, kemudian pada akhirnya mengeluh, kemudian mencaci diri sendiri kenapa tidak bisa seperti mereka, maka itu menjadi toksik. Itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik, justru akan terus-terus saja membuat kita menjadi seorang yang pesimis, tertinggal, dan ya begitulah ya. Ya karena aku rasa ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya kita sedang menghina Tuhan. Kita tidak percaya bahwa kita diciptakan istimewa, dan Tuhan tidak akan menciptakan kita sebagai makhluk yang sia-sia. Ya makanya hidup ini gak selalu tentang kompetisi, kawan. Kalaupun hidup ini adalah kompetisi, maka sebenarnya yang pertama harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang paling sulit ditaklukkan adalah ego kita sendiri. Mengalahkan orang lain itu mungkin lebih mudah. Mengalahkan orang lain itu ya tidak sulit. Karena untuk bisa mengalahkan orang lain, kita hanya perlu menjadi lebih baik daripada orang tersebut. Tapi untuk bisa mengalahkan diri sendiri, itu perkara lain. Aku pun gak tahu caranya. Dan sementara cari tahu bagaimana cara mengalahkan ego diri kita sendiri. Ya, sekian dulu podcast kali ini. Intinya mungkin hidupmu memang berat, dan semua orang akan mengalami fase berat dalam hidupnya, karena hidup ini kan ritme, hidup ini kan perubahan. Kadangkala kita memang bahagia, kadangkala kita berada di fase yang menyebalkan, kadangkala kita menjadi membenci hidup ini. Tapi yakinlah bahwa akan ada masanya kita juga akan bahagia. Karena gak selamanya langit itu mendung. Setelah hujan turun, pelangi juga akan muncul. Setelah pelangi akan ada matahari yang bersinar. Dan terima kasih telah menyimak Sendu Podcast ini. Silakan simak podcast-podcast saya yang lain, atau silakan juga nonton video-video saya yang lain. Terima kasih. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.